Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Hendra Maulana, saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung dari Fakultas Ilmu Keislaman jurusan Ekonomi Syariah. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah salah satu syarat tugas UAS dari mata kuliah Fikih Muamalah. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi tentang akad mudharabah. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih akad mudharabah itu apa? Jadi akad mudharabah itu adalah suatu bentuk kerjasama di antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sohibul mal dengan pengelola dana atau seorang mudharib yang di awalnya sebelumnya ada perjanjian kontrak di mana 100% modal itu ditanggung oleh pemilik modal dan keahlian itu ditanggung oleh si pengelola dana. Adapun pengertian dari keempat imam besar bahwa mudharabah adalah mudharabah menurut Imam Hanafi adalah akad syirkah dalam keuntungan satu pihak pemilik modal dan satu pihak lagi pemilik jasa. Sedangkan mudharabah menurut Imam Maliki, mudharabah adalah akad perwakilan di mana pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya untuk dijadikan modal kepada orang lain agar modal tersebut diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan. Nah, sedangkan ketiga, menurut mazhab Hanabilah, mudharabah adalah pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian dari keuntungan yang telah diketahui. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, mudharabah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan. Nah, adapun jenis-jenis mudharabah. Jenis mudharabah di sini ada dua, yaitu ada mudharabah mutlaqah dan ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah di mana seorang sohibul mal atau pemilik dana itu memberikan keleluasan sepenuhnya terhadap seorang mudharib untuk dikelolakan dananya ke dalam bentuk usaha selagi itu baik dan menguntungkan. Sedangkan mudharabah muqayyadah yaitu di mana pemilik modal itu memiliki hak untuk memberikan batasan-batasan terhadap seorang mudharib dan berhak juga untuk menentukan jenis usahanya, tempatnya, jangka waktunya, dan sebagainya. Nah, itu adalah perbedaan antara mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Adapun landasan-landasan hukum mudharabah yaitu adapun landasan hukum mudharabah terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Adapun dari hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqarodah atau mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual. Itu dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280. Nah, adapun rukun dan syarat pembiayaan. Nah, untuk rukun dan syarat pembiayaan mudharabah ada 4. Yang pertama, adanya sohibul mal dan mudharib yang menguasai hukum-hukum tentang mudharabah. Yang kedua, adanya ijab qabul di mana kedua belah pihak mengadakan kontrak perjanjian atau akad. Dan yang ketiga, adanya modal di mana modal ini adalah sejumlah uang ataupun aset yang dipergunakan untuk tujuan usaha. Dan yang terakhir adalah keuntungan di mana keuntungan tersebut dibagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati oleh kedua pihak tersebut. Adapun skema pembiayaan mudharabah. Nah, seperti yang terlihat gambar di samping, di mana setelah kita melakukan akad mudharabah, kita sebagai sohibul mal itu menyerahkan dananya kepada bank. Nah, setelah dari bank itu dikeluarkan 100% kepada seorang pengusaha yang memiliki skill dan dibuatlah suatu proyek usaha yang dimana keuntungannya itu dibagi hasil sesuai nisbahnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara sohibul mal dengan mudharib yaitu pengelola dana kita atau bank. Nah, itu mungkin skema singkatnya pembiayaan mudharabah. Nah, adapun perhitungan terkait nisbah mudharabah itu sendiri seperti apa sih? Nah, untuk lebih lanjutnya, next. Sebagai contoh kasus, ada seorang nasabah BPR Hik Parahyangan yaitu Robert yang mempunyai tabungan mudharabah dengan saldo rata-rata per bulannya sekitar 20 juta rupiah.
dengan besar nisbah yang diberikan oleh pihak bank kepada Robert yaitu sebesar 8%. Dan diketahui pendapatan bank per bulan rata-ratanya sekitar 500 juta rupiah. Dan rata-rata saldo DPK atau dana pihak ketiga tabungan muda Robert di BPR HIK itu sebesar 5 juta. Maka bagi hasil yang didapat adalah, jadi bagi hasil sama dengan saldo rata-rata dibagi saldo rata-rata DPK dikali nisbah dikali pendapatan per bulan dan dibagi jumlah hari. Nah, jadi 20 juta dibagi 5 juta dikali 8% dikali 500 juta dibagi 31 hari, maka hasilnya kurang lebih sekitar 500.000 sekian. Nah, itulah adalah hasil atau bagi hasil keuntungan yang diberikan oleh bank kepada Pak Robert. Nah, itu dia penjelasan dari akar muda Roba. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah penyampaian atas dasar keterbatasan dan kemampuan wawasan, dan semoga bermanfaat videonya untuk penonton umumnya dan khususnya untuk saya sendiri. Kritik saran saya persilahkan, kalian bisa komentar di bawah kolom ini, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya guys. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.